mudah terserap sekaligus paling mudah hilang itu sebenarnya nitrogen ya. Kalau nitrogen N urea lah kalau kita bilang sumber yang paling mungkin familiar, N itu bisa tersedia dalam jangka waktu 2 minggu ya. Itu sudah mulai liris, sudah apa efeknya ke tanaman untuk menghijaukan lah ya kita bilang ya, untuk menghijaukan itu dalam kurun waktu 2 minggu. Kalau untuk kalium itu paling nggak, atau MOP itu 1 bulan. Nah kemudian kalau untuk Mg sama RP ini yang memang yang paling lama. Mg RP itu setidaknya mungkin kalau Mg mungkin ya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan, termasuk RP juga seperti itu ya. Bahkan kalau ini awal pemberian gitu ya, itu beda lagi ceritanya kalau misalnya dengan akhirnya maksudnya akhir kayak gini. Kalau misalnya suatu tanaman itu mau ditumbang ya, mau direplanting gitu Pak ya. Kalau untuk RP itu 4 tahun sebelumnya boleh tidak diberikan ya. Artinya yang sudah ada di situ itu stoknya sudah lumayan banyak kalau pemupukan kita selama ini bagus. Nah kalau kayak N itu cuma 1 tahun ya, artinya kalau ditembang tahun depan 1 tahun masih nggak ini, masih mencukupi gitu kan. Tapi kalau kita bilang rilisnya yang seperti Pak Bani sampaikan, kalau untuk urea efek ke tanaman dalam arti untuk menghijaukan gitu ya Pak ya. Nah itu sekitar 2 minggu bisa, apalagi tanaman kecil, tanaman muda ya. Itu dalam kondisi normal gitu ya Pak ya. Kita tidak bilang nanti karena kalau ada case-case khusus ya bisa jadi malah tidak akan pernah terserap ya. MOP ya setidaknya 1 bulan. Nah kalau sudah bilang RP MG itu 1,5 bulan dan sering lebih. Nah itu dalam kondisi normal. Nah sekarang kita bilang dalam kondisi tidak normal, atau sebenarnya kalau pupukan kita bilang kan harus 4T gitu kan. Nah kita harus jenisnya juga harus tepat, dosisnya harus tepat, waktunya harus tepat kan ya gitu kan Pak. Cara pengaplikasinya juga harus tepat. Contoh kenapa saya bilang seperti itu, yang spesifik lagi contoh-contoh kasus gitu kan. Yang paling mudah kita tengok misal pemupukan N di daerah yang tergenang ya. Kalau kita lihat yang daerah tergenang itu pasti kan kekurangan nitrogen, hijau pucat kan itu gitu kan Pak. Kalau kita kasih 1 karung kalau masih tergenang, kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh kan itu gitu kan Pak. Karena di situ apa? Bukan masalah dosis, tapi masalah penyerapannya, masalah cara yang tidak pas gitu kan. Nah makanya kita hilangkan dulu penyebab tidak terserapnya, kita bikin drainase. Nah kan ya gitu. Nah begitu juga untuk hal-hal yang lain, kayak misalnya tanah-tanah marginal, tanah-tanah berpasir ya gitu kan. Tanah berpasir karakternya apa? Nah, dia itu tidak bisa menahan air. Nah, artinya begitu tanah-tanah misalnya kayak gini masih mungkin lembab cukup, tanah yang berpasir pada saat kemarau mungkin paling duluan dia akan mengalami kekeringan. Nah kita pahami bahwa penyerapan pupuk itu melalui air sebagai medianya kan. Entah itu ketika tanaman itu memang masuk kayak semacam transpirasi minum ya gitu kan. Bisa jadi kalau kita kenal pertukaran ion syaratnya itu ion tersebut itu ada dalam larutan tanah. Nah begitu dia kontak dengan akar dia terserap, atau mungkin di sekitar akar itu ada hara apa dia akan tertukarkan. Intinya apa? Peran air ya gitu kan. Nah itu contoh satu daerah marginal, daerah berpasir. Nah belum lagi di berpasir itu kalau kita urai lebih lanjut, ada nggak lapisan headpan-nya gitu kan. Nah kalau ada lapisan headpan yang kurang dari 50 cm itu ada masalah yang lain. Nah begitu juga misalnya dengan daerah laterit gitu kan, tempatnya Pak Barun yang mungkin, atau tempat-tempat yang lain lah yang ada lateritnya. Jadi kita harus kenali lebih spesifik, apakah hanya masalah jumlah pupuknya yang kurang, atau ada masalah yang kedua penyerapannya gitu kan, atau ada masalah ketiga apa misalnya cara yang nggak tepat. Contoh cara yang nggak tepat saya ngalami, mungkin bapak pun di tempat lain pun ada yang ngalami. Tanahnya nggak masalah, pupuknya tersedia, datangnya pupuk musim kemarau, manajemen nggak mau tahu, sikat pokoknya gitu kan, tabur pupuk di musim kemarau. Dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Yang ditabur urea pula gitu tuh kan. Nah selesai. Nah permasalahan hal semacam itulah yang kadang-kadang kita hadapi di kebun gitu kan Pak. Nah itulah mungkin yang harus kita urai dari hal-hal seperti itu gitu kan. Kalau untuk kayak misalnya itu untuk tanah-tanah marginal yang boleh dikatakan
cukup akrab. Belum lagi hal-hal yang memang kadang-kadang spesifik kayak yang saya tadi bilang tanah-tanah berkapur. Rupanya begitu kita tabur, itu kurang MG udah nyata itu jelas. Daun-daunnya kuning. Kasih pula dolomit. Padahal bukan itu obatnya gitu kan. Nah, ada lagi misalnya kayak yang mungkin tempatnya Pak Surya, kita bilang tanah tambang besi ya, biji besi ya. Nah, padahal di situ ada spesifik lagi. Di situ itu ada kandungan logam yang lain yang kita bilang itu nikel kayak gitu tuh kan. Itu meracun betul kalau bagi tanaman. Dan itu spesifik dalam satu hamparan kayak gini, mungkin nyeplok di sini gitu kan. Itu selamanya itu akan, kalau misalnya kita pernah tahu crown disease ya, yang crown disease kayak gitu, yang pernah tajuk melengkung itu kan, itu seumur hidupnya akan kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin musim kemarau dia akan melengkung. Nanti kalau datang hujan dia akan pulih lagi, tapi datang kemarau lagi dia akan melengkung lagi. Jadi seumur hidup dia hanya untuk menyembuhkan sakit dia saja, tidak akan berbuah. Jangankan mikir buah ya, andai kata ada pun ya mungkin nggak seberapa ya gitu kan. Itu akan kejadian seperti itu gitu kan. Dan itu spesifik dalam arti secara visual kita nggak bisa, tanahnya jenisnya sama tetapi di sana kok enggak, di sini kok iya gitu kan. Nah, itu biasanya mengelompok gitu kan. Pernah kami dijumpai di kebun Kota Baru, ada kurang lebih mungkin ada 5 blok sekitar 150 hektar yang kondisinya hampir dikatakan seperti itu. Jadi dalam satu blok mungkin satu blok ada yang full kayak gitu semuanya. Dalam satu blok ada juga mungkin yang 70% kayak gitu, 30% enggak gitu kan. Padahal blok itu jajaran gitu kan. Nah, itulah hal-hal spesifik. Itu memang mungkin ranah kita lah ya, ranah riset nanti untuk menjelaskannya gitu kan. Setidaknya tapi dari divisi kita kita minta bantuan itu paham di mana bloknya, tinggal nanti kita kita inventarisir berapa luasannya, treatment apa. Yang berat itu kadang-kadang kita itu diminta produksi dari situ. Yang kalau menurut pengalaman kita itu berat betul gitu kan, berat betul kalau mau kita gitu kan, kalau mau kita treatment, kita kasih treatment banyak pun sebenarnya nggak jaminan. Makanya kadang-kadang pengalaman kalau sudah kayak gitu, kayak riset misalnya ditanya jaminan nggak kalau kita treatment, itulah yang kita berat gitu kan. Sama dengan orang kalau misalnya pokok sudah kena ganoderma, apa treatmentnya ya harus dipumpun dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau dipumpun sembuh nggak? Ya nggak sembuh sih, cuma itu lebih lama waktu hidupnya kan ya gitu kan. Nah, hal-hal semacam itulah yang memang mungkin harus kita sampaikan dan harus kita pahamkan. Kalau kita menghadapi tanah pasiran, apa treatmentnya? Oh, kasih ini. Kayak misalnya Pak Barum tadi itu, rencananya saya pikir udah bagus itu. Memang itulah yang harus dilakukan. Kita bikin rorak, kita kasih janjangan kosong. Kita kasih rorak itu mungkin kita kasih effluent, atau kalau enggak setidaknya solid ya gitu kan. Solid setidaknya 1 ton 75 kilo yang dimasukkan ke dalam rorak itu ya gitu kan. Nah, di rorak itulah nanti kita akan tabur pupuk. Ya, di rorak itulah, karena itu ibaratnya kayak kotak makan gitu kan, kotak makan. Kita kita taruh nanti pupuk di situ, pupuk kita di situ. Nah, gitu kan. Dan solid itu sendiri sudah jadi sumber makanan bagi tanaman itu. Kurang lebih kayak gitu Pak Baru. Mungkin teman-teman lain yang lain kalau mau tanya silakan. Ini Catat aja nanti satu-satu biar jawab ini. Catat. Pak Rudi ya, catat nih. Pak siapa? Ini enaknya suasananya lebih hidup kan. Enggak ada takutnya kita. Yang kuat Pak, Biasanya enggak ada yang berani tanya. Hari ini enggak ada. Iya. Bebas nih mumpung ada Pak risetnya nih. Contoh kita pengambilan sehingga tahu kita kebutuhan pupuk kita Apa habis? ini Memorinya? Kalau enggak habis, kondisi lahan kita nggak sama seperti yang apa ya? riset kan gitu kan. Kenapa nggak kita contohnya Memori masih banyak. kita udah ngambil kenapa nggak kita ambil petanya juga sekalian kan gitu. terekam ngepus. Barang lah. Kalau kita ngambil dari LS Foto boleh. Foto ini belum baru video. 13 urea SPK itu saja. Lalu kita ngambil pH tanah dulu, karena kan pH tanah kita ini pasti pengaruh kan gitu kan. Itu yang menyebabkan pokok beda ini yang nggak sama gitu. Oke, terima kasih. sekali dijawab ya. Oke. Iya, lanjut. Pagi Pak. Iya, Pak. Pagi. Untuk pengendalian hayati ini Pak.
Pak Eko. itu alba atau burung hantu Pak. Ya. Untuk per hektarnya itu rumahnya gimana Pak? Di sini Berapa atau gimana Pak? kagak udah. Itu aja Pak. Siap. Oke. Jadi begini Pak, kalau yang dari pertanyaan tadi pertama, kita sebenarnya idealnya kita tuh pasti akan melakukan apa namanya survei tanah ya Pak ya, survei tanah. Yang sudah dilakukan itu baru PT KAM saja. PT KAM karena pada saat itu mau kita mereka ada prioritas ISPO, ya gitu kan Pak ya. ISPO jadi sudah kita lakukan. Nah kedepannya nanti di tempat Bapak ini semuanya kalau sudah mau mengajukan ISPO itu nanti kita lakukan. Nah akhir tahun ini target kita R&D itu di ACL duluan. Nah sekali lagi karena terkait dengan kebijakan perusahaan untuk apa namanya kebijakan ISPO yang gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan semuanya. Nah permasalahannya kan seperti Bapak bilang pH dan sebagainya. Nah sebenarnya yang paling akurat, yang paling bagus memang kita ukur. Cuma memang kita itu mengenal karakter lah istilahnya. Kalau misalnya tanah kayak gambut, berapa sih pH-nya gambut? Mungkin paling pas kalau kita ukur. Tetapi kita kan punya apa ya, punya rank lah ya. Oh kalau gambut pH-nya segini. Nah kemudian juga tanah-tanah seperti ini, misalnya tanah-tanah berpasir, tanah apa. Jadi karakter-karakter dari itu kita ada pustaka lah ya gitu kan, ada pustaka, ada ininya. Walaupun kedepannya tetap kita akan kita lakukan survei ya gitu kan, kita petakan, kita inikan ya gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita mau bilang ideal lagi dengan karakter yang berbeda, kita akan melakukan apa namanya treatment yang berbeda idealnya gitu kan. Tetapi sekali lagi Pak, kita kadang-kadang memang dalam skala agronomis atau Bapak lah selaku pelaku di kebun memang kelihatannya kalau kita terlalu spesifik berat ya gitu kan Pak. Blok ini idealnya harus kita, ini kekurangan kalium betul. Kalau kita menggunakan NPK 13 627 itu nggak mencukupi. Nah gitu misal kayak gitu kan Pak. Oke kita harus pupuk tunggal. Tapi kalau mau pupuk tunggal cuma satu blok, yang belinya pasti bingung gitu kan Pak. Nah kan gitu. Sama dengan misalnya di blok ini ada pokok sisipan sama pokok utama. Riset itu akan merekomendasikan pasti sama gitu kan Pak. Nah, pasti sama. Kalau di sini satu kali dosis aplikasi misalnya 3 kilo, kita akan 3 kilo semuanya di sini. Walaupun mungkin di dalam situ ada mungkin sisipan, ada misalnya ya mungkin 3% ya gitu kan. Nah, tinggal Bapak pelakunya yang di lapangan, gimana ininya? Oke, kita harus bedakan kalau sisipan ini kecil, lebih baik kita tambahkan di sana aja yang agak pokok atas. Potensi buahnya itu bagus di situ. Yang kecil-kecil itu mungkin separuh dosisnya. Tapi kita riset tutup mata lah yang kayak gitu-gitu. Mungkin seperti itu kira-kira Pak. Oke, bisa dipahami ya Pak ya. Oke, jadi kita kalau skala penelitian kita pasti akan lebih detail. Tapi kalau ketika kita skala komersil untuk bapak-bapak di lapangan kita nggak bisa seperti itu. Takaran pun kalau riset mau percobaan pupuk kita timbangi, kita plastiki. Tapi kalau untuk skala bapak takari aja cukup. Nah kan gitu. Oke ya Pak ya. Oke, terus tadi untuk burung hantu kita biasanya ada yang namanya rasio Pak, rasio per hektar. Awalnya target kita setidaknya itu satu kupon itu untuk 40 hektar. Nah itu target awal kita. Nah, satu kupon untuk 40 hektar. Bapak sebar kemana-kemana atau Bapak mulai dari mana, itu bisa. Kalau misalnya kebun sana punya sinar mas misalnya, itu banyak kali burung hantu di situ. Mulai dari sana lah. Dari sana dekat situ supaya nanti dari sana ada pindah ke tempat Bapak. Habis itu menyeberang sampai ke ujung berikutnya. Nah 140 habis itu 120. 120. Paling tidak kalau sudah paling hebat 110. Tapi saya bilang juga tidak paling hebat karena suatu saat mungkin 110 tikusnya sudah nggak ada, ya kosong juga ya gitu kan. Setidaknya 120 lah. Orang sudah paling umum di situ. 120. Tapi kita target awal satu kupon untuk 40 hektar. 1 hektar. Ya. Oke, ya, mungkin itu aja. Ya, oke, siap. Untuk upgrading 4 dan 5 Pak. Karena di upgrading 4 dan 5 itu di blok E lah terkhusus Pak. Itu mayoritas kan biji besi Pak. Ya. Kalau dasarnya Bapak bilang tadi ada nikel gitu Pak. Ya. Nah maksud saya selama Bapak riset ini Pak, berapa dapat Bapak ton per hektar untuk area tanam seperti itu Pak? Itu ada yang boleh dikatakan non target pun ada Pak yang kayak gitu Pak. Memang betul-betul nggak ada buah, pernah yang kayak gitu. Tapi sekali lagi kita itu jangan patokan. Artinya kalau yang memang sudah seperti itu, ya memang
pada saat sudah direplanting yang punya Minamas itu dijadikan lahan konservasi gitu Pak, dijadikan lahan konservasi. Kalau tidak parah kayak gitu ya mungkin 80% dari yang tanaman normal pun dapat kayak gitu Pak. Kalau tidak parah, memang situ satu kunci. Kalau kita bilang justru kalau yang banyak tanah-tanah kapur CA itu dolomit nggak boleh, tapi kalau di tempat kayak gitu justru kisaritnya nggak boleh. Nah, karena kisarit itu kan pabrikan Pak. Satu yang jelas bisa menurunkan pH. Kisarit kan kandungannya ada sulfatnya. Kalau pH turun secara umum kelarutan logam-logam itu meningkat. Jadi kelarutan nikelnya itu nikelnya semakin mudah terserap, banyak yang lebih terserap ke tanaman. Nah, mungkin sedikit kita berteori, ketika suatu unsur itu begitu banyak, begitu dominan ada di suatu tanah, dia itu akan menghalangi, selain satu dia memang meracun, yang kedua dia akan menghalangi unsur lain itu akan masuk. Nah, ibarat orang antrian, udah depan pintu itu nikel semuanya, kapan unsur yang lain masuk? Nah itu, jadi akhirnya unsur yang lain walaupun diberikan kalah terus gitu loh, kalah terus nggak bisa masuk. Nah memang kita harus netralisir itu. Cuma kalau netralisir itu kalau memang parah gitu kan ya kita pun terlalu mahal lah. Mungkin ya kita hanya bisa, kita tuh kalau bilang bahan organik di kebun apa sih, hanya jangan kosong solid itu aja, hanya itu aja. Nah apakah itu bisa? Setidaknya kita sudah usahakan. Hanya itu aja. Berarti kalau untuk standarnya nggak ada gitu Pak ya? Enggak ini. Cuma memang kalau kita bilang bahwa mungkin dapat 80% kalau dari yang memang itu pun sudah hebat lah. Yang dari sekitar situ lah. Mungkin sekitar itu.